Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada yang dirahmati Allah. Untuk penonton baru maupun setia, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Selamat datang di channel Pasti Gampang. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah menarik tentang seorang menantu yang bertahun-tahun bersabar menghadapi mertua kejam, hingga akhirnya kesabarannya habis. Perang air pun terjadi di dalam rumah, tetapi sesuatu yang lebih menyeramkan justru muncul setelahnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tuliskan komentar selawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kelak menjadi saksi untuk mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar dakwah Islam semakin tersebar luas dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Matahari sore mulai meredup di langit kota. Ayla berdiri di dapur. Tangannya sibuk mencuci piring yang menumpuk. Sejak menikah dengan Farhan, inilah rutinitas barunya, bekerja seperti pembantu di rumah mertuanya. Bu Hajah Rohaya duduk di ruang tamu, menatap Ayla dengan pandangan merendahkan. "Kamu ini menantu atau pembantu? Lihat cucian itu, masih banyak yang belum selesai." Ayla menelan ludahnya, menahan rasa sakit di dadanya. "Baik, Bu, saya akan menyelesaikannya." Ayla bangun lebih awal setiap pagi, memastikan semua pekerjaan rumah selesai sebelum Bu Hajah Rohaya terbangun. Namun, apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup di mata mertuanya. "Ini nasi goreng? Minyaknya terlalu banyak. Apa kau ingin aku sakit?" Ayla hanya bisa mengangguk, menunduk dalam diam. Farhan turun dari lantai atas, melihat kejadian itu. "Sabar ya, sayang," ucapnya pelan, tanpa sedikit pun membela istrinya. Ayla tersenyum tipis, meski hatinya terluka dalam. Malam itu, Ayla duduk di atas sajadah, menatap langit-langit dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, aku telah bersabar, tapi sampai kapan?" bisiknya dalam hati. Ia tahu bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batasnya. Tapi mengapa hatinya semakin berat? Sebuah isakan tertahan di tenggorokannya. Namun ia tetap sujud, meminta kekuatan. Hanya pada Allah ia bisa bersandar, karena manusia di sekelilingnya tak ada yang berpihak padanya. Ia tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar telah menunggunya esok hari. Fajar menyingsing, tetapi hari itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ayla menyiapkan sarapan seperti biasa, memastikan teh yang ia buat tidak hambar seperti yang dikeluhkan mertuanya kemarin. Ia melirik jam di dinding, masih ada waktu untuk sholat duha. Dengan langkah pelan, ia menuju ke sudut dapur, menggelar sajadahnya. "Bismillah," bisiknya pelan sebelum mengangkat takbir. Namun, ia tidak menyadari bahwa Bu Hajah Rohaya sedang memperhatikannya dari kejauhan. Dengan wajah penuh amarah, Bu Hajah berjalan mendekat. Ayla baru saja masuk rakaat kedua saat tiba-tiba air dingin menyiram tubuhnya dari belakang. Ia tersentak, tetapi tetap bertahan, mencoba menyelesaikan sholatnya. Dasar menantu pemalas. Masih saja sholat, sementara pekerjaan belum selesai. Suara Bu Hajah Rohaya menggelegar di dapur, membuat Ayla gemetar. Kerudungnya basah kuyup, tubuhnya menggigil, tetapi ia tetap diam. Dengan suara lirih, ia hanya berkata, "Ya Allah." Tapi amarah yang telah lama ia pendam perlahan mulai menyala. Lingkaran merah besar bab 06. Kesabaran yang mulai terkikis. Malam itu, Ayla tidak bisa tidur. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Pikirannya dipenuhi emosi yang tak tertahan lagi. "Aku sudah sabar, sudah mencoba bertahan. Tapi sampai kapan?" Tangannya mengepal. Dadanya naik turun menahan gejolak di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa marah. Sangat marah. Dan besok, ia tidak akan tinggal diam. Pagi itu, Ayla bangun dengan perasaan berbeda. Tidak ada lagi keinginan untuk sabar. Tidak ada lagi air mata yang ia tahan. Saat ia melihat Bu Hajah Rohaya sedang sholat di ruang tamu, sesuatu dalam dirinya berbisik. Ia melangkah ke dapur, mengambil gayung berisi air dingin. Tangannya gemetar, tetapi ia tetap maju.
Detik demi detik berlalu saat ia semakin dekat dengan mertuanya yang masih sujud. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat gayung itu tinggi-tinggi dan mengguyurkan air ke tubuh Bu Hajah Rohaya. Air dingin mengguyur tubuh Bu Hajah Rohaya yang sedang sujud. Ia tersentak, kehilangan keseimbangan, dan terduduk di atas sajadahnya. Matanya melotot, napasnya memburu, tubuhnya bergetar karena kaget. Kau berani menyiramku?" Suaranya bergetar, antara marah dan tidak percaya. Ayla berdiri di hadapannya, masih memegang gayung kosong, dadanya naik turun. "Ibu sudah keterlaluan." Ayla berkata pelan, tapi suaranya tegas. Untuk pertama kalinya, Ayla tidak merasa takut. Wajah Bu Hajah Rohaya merah padam, tubuhnya masih basah kuyup. Dengan gerakan cepat, ia meraih teko berisi air yang ada di meja. Air itu tumpah mengenai wajah dan pakaian Ayla. "Kurang ajar kau, menantu tak tahu diri," teriak Bu Hajah Rohaya. Ayla terdiam sejenak, lalu mengusap wajahnya yang kini basah. Mata mereka saling bertemu, penuh kemarahan. "Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih kuat." Ayla berlari ke dapur. Ayla mengambil satu ember air dan kembali ke ruang tamu. Bu Hajah Rohaya juga tidak tinggal diam. Ia sudah bersiap dengan gayungnya sendiri. Simbol bulir keringat siraman demi siraman terjadi di dalam rumah besar itu. Tirai basah, lantai licin, suara air berceceran menggema di seluruh ruangan. Farhan yang baru pulang terdiam di ambang pintu, syok melihat kejadian ini. "Astagfirullah, kalian berdua ngapain?" serunya panik. Tapi Ayla dan Bu Hajah Rohaya tidak ada yang mau mengalah. Tiba-tiba, Bu Hajah Rohaya terpeleset di lantai yang licin. Bruk! Tubuhnya jatuh keras ke lantai, membuat Farhan langsung berlari menghampiri. "Ibu!" Farhan berusaha menolong, tetapi ibunya masih berusaha bangkit sendiri. "Aku baik-baik saja. Menantu ini harus diajari pelajaran." Bu Hajah Rohaya menggeram. Tapi begitu ia menoleh ke arah Ayla, wajahnya mendadak pucat. Ia terdiam. Matanya membelalak seperti melihat sesuatu yang mengerikan. "Itu, siapa di belakangmu?" bisiknya dengan suara bergetar. Ayla mengerutkan kening, lalu menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi wajah Bu Hajah Rohaya semakin pucat. Tangannya gemetar. Jangan dekati aku." Suaranya serak, seperti seseorang yang ketakutan setengah mati. Farhan memandang ibunya dengan bingung. "Ibu, ada apa?" tanyanya. Tapi Bu Hajah Rohaya tidak menjawab. Ia menatap sesuatu di belakang Ayla yang tak bisa dilihat oleh siapapun. Suasana rumah berubah menjadi sunyi. Hanya terdengar suara air yang menetes dari pakaian mereka yang basah. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Tiba-tiba, terdengar suara berat dan dalam yang bergema di seluruh ruangan. "Waktumu telah tiba." Suara itu tidak berasal dari mulut manusia. Farhan dan Ayla tidak mendengar apapun. Tapi Bu Hajah Rohaya mendengar semuanya dengan jelas. Lututnya melemas. Tubuhnya mulai bergetar semakin hebat. "Tidak, aku belum siap. Aku belum siap." Bu Hajah Rohaya tiba-tiba berlari menuju pintu. Tapi kakinya tersandung sesuatu. Bruk! Ia jatuh tersungkur. Wajahnya penuh ketakutan. "Ibu, apa yang terjadi?" Farhan berusaha menolongnya, tetapi ibunya malah menepis tangannya. "Jangan sentuh aku. Dia ada di sini. Dia datang menjemputku," teriaknya panik. Ayla memandang Farhan dengan kebingungan. "Mas, ibu kenapa?" bisiknya. Mulai merasa merinding. Tapi Farhan hanya bisa menggeleng. Matanya juga penuh ketakutan. Bu Hajah Rohaya menatap sudut ruangan dengan wajah pucat. Di sana, ada sosok tinggi berjubah hitam. Matanya berkilau merah, menatap langsung ke arah Bu Hajah Rohaya. Aku tidak mau mati." Bu Hajah berteriak ketakutan. Farhan memegang ibunya, mengguncangnya. "Ibu, tidak ada siapa-siapa di sana." Ayla mulai merasakan hawa dingin menusuk di sekujur tubuhnya. Ada sesuatu yang benar-benar tidak beres di rumah ini. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip.
Angin kencang bertiup dari arah yang tidak jelas, membuat tirai bergoyang liar. Bu Hajah Rohaya mencengkeram dadanya. Napasnya tersengal-sengal. Aku melihatnya. Malaikat maut. Dia ada di sini. Farhan semakin panik. Ibu, tenang. Ini cuma halusinasi. Tapi tiba-tiba, Bu Hajah Rohaya berteriak sekuat tenaga. Tubuhnya kejang. Lalu terjatuh ke lantai, diam tak bergerak. Rumah yang sebelumnya penuh dengan suara gaduh kini hening total. Ayla berdiri terpaku, masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Farhan berlutut di samping ibunya, mengguncangnya pelan. "Ibu?" Suaranya bergetar, tetapi tidak ada jawaban. Ia menempelkan telinganya ke dada ibunya. Tidak ada detak jantung. Bu Hajah Rohaya sudah pergi. Farhan masih berlutut di samping tubuh ibunya yang tak bergerak. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. "Ibu bangun, Bu." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Ia mengguncang tubuh Bu Hajah Rohaya, berharap ada respons. Tapi ibunya tetap diam. Wajahnya masih dipenuhi ekspresi ketakutan yang membeku. "Tidak, ini tidak mungkin," teriak Farhan. Matanya merah, air mata mulai mengalir di pipinya. Ayla berdiri di sudut ruangan, tubuhnya gemetar, dadanya naik turun, pikirannya kacau. Ia tidak pernah berniat sejauh ini. Ia hanya ingin memberi pelajaran kepada Bu Hajah Rohaya. Tapi apa yang terjadi, ini di luar kendalinya. "Mas, aku tidak tahu ini akan terjadi." Suaranya bergetar. Farhan menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan kebingungan. "Apa yang kamu lakukan, Ayla?" Suaranya menggema di seluruh ruangan. Ayla menggeleng cepat. Air matanya ikut jatuh. "Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya ingin membalas sedikit." Farhan menatap istrinya dengan mata tajam. Napasnya masih tersengal. "Ibuku mati, Ayla." Suaranya bergetar di antara amarah dan kesedihan. Ayla menggigit bibirnya. Hatinya hancur. "Aku tidak membunuhnya. Aku tidak menyentuhnya." Bisiknya hampir tidak terdengar. Tapi dalam hatinya, ia tahu sesuatu yang lain telah datang menjemput Bu Hajah Rohaya. Suasana di dalam rumah tetap mencekam, seolah hawa dingin itu masih belum hilang. Ayla melirik ke sudut ruangan, tempat Bu Hajah Rohaya tadi melihat seseorang. Apakah sosok itu masih ada di sana? Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tidak berani menoleh. "Mas, kita harus keluar dari sini," bisiknya dengan suara gemetar. Farhan menatapnya tajam, lalu menoleh ke tubuh ibunya yang kaku. "Aku tidak akan meninggalkan ibu seperti ini," ucapnya dengan suara parau. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Suara adzan Isya menggema, merambat ke dalam rumah yang masih dipenuhi hawa kematian. Ayla merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Suara itu terasa menenangkan, tetapi juga menekan perasaannya yang penuh ketakutan. Farhan merasakan hal yang sama, seakan adzan itu sedang memanggil kesadaran yang ia tinggalkan selama ini. Tapi tubuh ibunya tetap tak bergerak, tetap dalam keheningan yang menyeramkan. Ayla menatap wajah Bu Hajah Rohaya yang sudah dingin. Bekas ketakutan di wajahnya masih jelas terlihat. Namun, kini ada sesuatu yang berbeda. Wajah itu perlahan berubah, menjadi lebih tenang. Seolah semua penderitaan dan kebencian yang ia miliki telah menghilang. Ayla menggigit bibirnya. Air mata menggenang di matanya. Allah telah mengambilnya dengan caranya sendiri, bisiknya dalam hati. Ia tidak tahu apakah ini azab atau justru cara Allah mengangkat beban dari wanita itu. Farhan masih menggenggam tangan ibunya, tetapi kini tubuhnya gemetar. "Aku seharusnya melindungi ibu." Suaranya nyaris tidak terdengar. "Aku seharusnya menghentikan semua ini sebelum terlambat." Matanya penuh penyesalan. Air matanya terus mengalir. Ia menoleh ke arah Ayla, tetapi kini tatapannya tidak lagi penuh kemarahan. Tatapan itu kosong, seperti seseorang yang kehilangan segalanya dalam satu malam. Ayla hanya bisa menatapnya dengan pilu.
Udara malam semakin dingin, tetapi Ayla tahu ia tidak bisa tinggal di rumah itu lagi. Ia melangkah ke kamarnya, mengambil tas, dan mulai mengemas barang-barangnya. Tangannya gemetar, tapi hatinya sudah mantap. Aku harus pergi, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia melangkah menuju pintu, tetapi sebelum ia bisa menyentuh gagangnya, suara Farhan menghentikannya. "Kamu mau kemana?" Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Ayla menoleh ke arah suaminya, melihat lelaki yang kini tampak lebih rapuh daripada sebelumnya. "Mas, aku tidak bisa tinggal di sini lagi." Farhan menatapnya dalam diam, seakan ingin mengatakan sesuatu, tetapi lidahnya keluh. "Aku tidak menyalahkanmu, Mas, tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup di rumah ini setelah apa yang terjadi." Farhan menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Pergilah, Ayla." Ayla menatapnya dengan mata penuh air mata, lalu melangkah keluar rumah, meninggalkan semua kenangan di balik pintu yang tertutup. Udara malam menyambut Ayla dengan keheningan yang berbeda. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang, hanya suara langkah kakinya yang terdengar. Namun, saat ia melewati pagar rumah, ia merasakan sesuatu. Ada yang mengawasinya. Ia menoleh sekilas ke arah jendela kamar Bu Hajah Rohaya. Jantungnya berdegup kencang. Di balik jendela yang gelap, ada bayangan hitam berdiri, mengawasinya pergi. Ayla berdiri kaku di depan pagar. Jantungnya berdetak liar. Bayangan hitam itu masih ada di balik jendela kamar Bu Hajah Rohaya. Diam, tidak bergerak, hanya menatapnya. Ayla merasa napasnya tersengal. Kakinya ingin berlari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Angin dingin berembus, membuat helaian rambutnya bergetar. Bayangan itu perlahan menghilang dalam kegelapan. Tanpa pikir panjang, Ayla berbalik dan berjalan cepat meninggalkan rumah itu. Malam itu, Ayla menginap di rumah sahabatnya, Safira. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya masih dipenuhi kejadian tadi. Setiap kali ia menutup mata, wajah pucat Bu Hajah Rohaya kembali muncul. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajah itu tidak lagi ketakutan, melainkan tersenyum miring, menyeramkan. Ayla terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mengusap wajahnya, berusaha menenangkan diri. Tapi hatinya berbisik, sesuatu belum selesai. Pagi itu, ponsel Ayla berdering. Nama Farhan muncul di layar. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya menjawab dengan suara pelan. "Mas?" Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat di ujung sana. "Mas Farhan, kamu baik-baik saja?" Tiba-tiba, terdengar suara lirih dari telepon. "Ayla, dia masih ada di sini." Ayla terdiam, bulu kuduknya berdiri. "Siapa, Mas?" "Ibu, dia belum pergi." Farhan duduk di kamar ibunya. Matanya kosong menatap lantai. Sejak kematian Bu Hajah Rohaya, rumah itu tidak lagi terasa sama. Setiap malam, ia mendengar langkah kaki dari kamar ibunya. Beberapa kali ia menemukan pintu kamar yang seharusnya terkunci, terbuka sendiri. Dan semalam, ia mendengar suara ibunya memanggilnya dari dalam kamar. "Farhan, sini. Nak, ibu kedinginan." Tapi saat ia masuk, tidak ada siapa-siapa di sana. "Mas, mungkin itu cuma perasaanmu." Ayla mencoba meyakinkan Farhan. Tapi Farhan tertawa kecil, getir. "Kalau itu cuma perasaan, kenapa aku bisa mendengar suaranya begitu jelas?" Ayla menggigit bibirnya. Hatinya berdebat. Ia tahu bahwa kejadian di rumah itu tidak wajar. Tapi apakah ia mau kembali? Atau lebih baik ia melupakan semuanya? Sore harinya, Ayla akhirnya berdiri lagi di depan rumah besar itu. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan hatinya yang bergejolak. Farhan membuka pintu, mempersilakannya masuk. Begitu melewati ambang pintu, hawa dingin langsung menyambutnya. Rumah itu terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi bukan sunyi yang biasa. Ini sunyi yang membuat bulu kuduk berdiri. Ayla berjalan ke ruang tamu, matanya mengitari ruangan yang dulu penuh teriakan. "Di mana Mas melihat atau mendengar ibu?" tanyanya. Farhan menelan ludah.
Di kamarnya, mereka berjalan ke arah kamar Bu Hajah Rohaya yang masih tertutup rapat. Saat mereka melewati cermin besar di lorong, sesuatu membuat Ayla berhenti. Di cermin, ada bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Dengan jantung berdebar, ia berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Farhan mengulurkan tangan untuk membuka pintu kamar ibunya. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, pintu itu terbuka sendiri. Berderit pelan. Ayla menahan napas. Udara di dalam kamar lebih dingin, seolah tidak ada kehidupan di sana. Tempat tidur masih sama. Semua barang masih tersusun rapi. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Di meja kecil di samping ranjang, ada satu benda yang tidak ada sebelumnya. Gayung berwarna biru. Gayung yang sama yang Ayla gunakan untuk menyiram Bu Hajah Rohaya. Tangannya bergetar saat ia meraihnya. "Mas, siapa yang meletakkan ini di sini?" bisiknya. Farhan menatapnya bingung. Itu seharusnya ada di dapur. Tapi sekarang, benda itu ada di kamar orang yang sudah meninggal. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari jendela yang seharusnya tertutup rapat. Tirai melambai liar, membuat suasana semakin mencekam. Lalu, terdengar suara langkah kaki dari dalam kamar. Ayla dan Farhan membeku di tempat mereka berdiri. "Mas!" Ayla berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar. Lalu, terdengar suara bisikan dari belakang mereka. "Airnya dingin, ya? Airnya dingin, ya?" Bisikan itu terdengar begitu dekat, seolah hanya beberapa inci di belakang mereka. Ayla dan Farhan membeku. Ayla merasakan bulu kuduknya berdiri. Tubuhnya gemetar tanpa ia sadari. Farhan menoleh perlahan, tapi tidak ada siapa-siapa di belakang mereka. "Mas, kita keluar dari sini," Ayla berbisik. Tangannya mencengkeram lengan suaminya. Tapi sebelum mereka sempat melangkah, suara langkah kaki bergema di dalam kamar. Langkah kaki itu terdengar mendekat, tetapi tidak ada siapapun di ruangan itu. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. "Astagfirullah." Farhan berlari ke pintu, mencoba membukanya. Tapi pintu itu tidak bergerak, seperti terkunci dari dalam. Ayla mulai beristighfar. Suaranya bergetar. "Mas, ada sesuatu di sini," katanya dengan suara hampir berbisik. Dan sesuatu itu sedang mengawasi mereka. Farhan menekan gagang pintu dengan kuat, tetapi tetap tidak bisa terbuka. Ayla berdiri di tengah ruangan. Matanya terpaku ke satu sudut kamar. Di sana, di sudut yang gelap, ada sesosok bayangan samar. Bayangan itu tinggi, berjubah hitam dan menghadap ke arah mereka. "Mas, lihat ke sana." Ayla berbisik dengan napas tercekat. Farhan menoleh, dan dadanya langsung sesak. Sosok itu perlahan bergerak, mendekati mereka. Ayla menutup matanya, menggumamkan doa. "Allahumma inni a'udzubika minal hubutsi wal habaits." Sosok itu terus melangkah, tetapi tiba-tiba, semuanya berhenti. Udara dingin yang menusuk lenyap seketika. Hanya suara napas Ayla dan Farhan yang terdengar di ruangan itu. Farhan mencoba gagang pintu lagi, dan kali ini, pintu itu terbuka. Mereka langsung berlari keluar, meninggalkan kamar yang masih terasa mencekam. Di ruang tamu, Ayla dan Farhan duduk terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Mas, kita harus meninggalkan rumah ini," kata Ayla tegas. Farhan menatap istrinya. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan. "Tapi ini rumah peninggalan ibu. Mas, kalau kita tetap di sini, kita tidak akan tenang." Ayla menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Farhan menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kita pergi dari sini." Keesokan harinya, Ayla dan Farhan mulai mengemasi barang-barang mereka. Setiap sudut rumah terasa berat untuk ditinggalkan, tetapi mereka tahu ini keputusan terbaik. Sebelum pergi, Farhan berdiri di depan kamar ibunya, menatap pintu yang tertutup rapat. "Ibu, maafkan aku," bisiknya pelan. Lalu, tanpa menoleh lagi, ia melangkah keluar bersama Ayla. Ketika pintu utama tertutup di belakang mereka, terdengar suara lirih dari dalam rumah. "Farhan, jangan pergi."
Farhan dan Ayla pindah ke rumah baru, jauh dari tempat yang penuh kenangan menyeramkan itu. Meski waktu berlalu, bayangan masa lalu masih sering menghantui mereka. Farhan kini lebih sering sholat dan berdoa, berusaha menebus semua kesalahannya. Ayla pun berusaha memaafkan semuanya, meski dalam hatinya masih ada luka yang tersisa. Namun, setiap kali mereka tidur, kadang-kadang mereka masih mendengar suara air menetes. Tidak ada yang tahu apakah yang terjadi di rumah itu adalah karma, ujian, atau sekadar gangguan jin. Yang jelas, setiap manusia harus berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Kesabaran ada batasnya, tetapi balas dendam tidak selalu membawa ketenangan. Dan yang sudah tiada, belum tentu benar-benar pergi. Kesabaran adalah salah satu sifat yang paling dicintai oleh Allah. Dalam kehidupan, seringkali seseorang diuji dengan perlakuan buruk dari orang lain. Namun, Islam mengajarkan bahwa kesabaran selalu lebih baik daripada kemarahan. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan amarahnya saat marah. Ayla telah bertahan begitu lama, tetapi akhirnya ia memilih untuk membalas. Tapi apakah balasan itu benar-benar membuat hatinya tenang? Dalam Islam, setiap perbuatan memiliki konsekuensi, baik atau buruk. Surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Apa yang dilakukan Bu Hajah Rohaya kepada Ayla selama ini tidak pernah hilang dari perhitungan Allah. Dan apa yang dilakukan Ayla sebagai balasan juga tetap dicatat. Tidak ada yang lolos dari keadilannya. Kezaliman adalah salah satu dosa besar dalam Islam. Hadits riwayat Muslim. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Apa yang terjadi pada Bu Hajah Rohaya bisa jadi bentuk balasan dari Allah atas perbuatannya. Namun, manusia tidak boleh merasa berhak menjadi hakim atas orang lain. Ayla mungkin memenangkan perang air, tapi dalam hatinya ia tahu, ia tidak bangga dengan apa yang telah ia lakukan. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput. Surah Al-Munafikun ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Bu Hajah Rohaya pergi dalam keadaan yang tak terduga. Apakah itu pertanda bahwa ajal memang datang kapan saja, tanpa memberi kesempatan untuk bertobat? Farhan kini sadar bahwa selama ini ia hanya diam dan membiarkan kezaliman terjadi. Sampai akhirnya, semuanya sudah terlambat. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi semua orang bisa belajar darinya. Kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Kesabaran memang sulit, tetapi balas dendam tidak selalu menyelesaikan masalah. Yang masih hidup harus belajar dari kesalahan mereka. Farhan kini sadar, ia kehilangan dua orang sekaligus, ibunya dan istrinya. Dan Ayla kini mengerti bahwa keadilan sejati hanya milik Allah, bukan manusia. Tamat.